Seorang warga di Arjosari, Blimbing, Kota Malang tewas tertimpa pagar kantor kecamatan yang roboh saat hujan angin menerjang Kota Malang Kamis petang kemarin. Selain tembok roboh dan menimpa warga, belasan rumah juga mengalami kerusakan di bagian atap lantaran diterpa angin. Inilah video amatir dari warga yang merekam hujan angin yang menerjang Kota Malang Kamis petang kemarin. Hujan angin mengakibatkan kerusakan di beberapa tempat berbeda. Di Jalan Teluk Etna, Kelurahan Arjosari, pagar tembok milik kantor kecamatan ambruk diterpa angin. Akibatnya, seorang warga yang kebetulan melintas tertimpa pagar tersebut. Meski sempat mendapatkan perawatan, warga yang diketahui bernama Karina, 61 tahun ini, tewas saat perjalanan menuju rumah sakit. Menurut warga, tembok milik kecamatan tersebut memang sudah mengalami keretakan. Warga juga sudah melapor ke pihak kecamatan, namun hingga peristiwa ini terjadi belum ada perbaikan. Ya, tadi menurut informasi bahwa memang pas hujan deras dan angin tadi, itu ada warga yang lewat di belakang kantor kecamatan Blimbing ya, dan pas posisi juga karena hujan deras lalu mungkin barangkali juga kena angin yang begitu lebat, begitu deras sehingga tembok itu menimpa warga tersebut. Ya, berbagai upaya sudah kita lakukan, kita ngepel ke Puskesmas Kepolisian, ke PSC, dan akhirnya juga tertangani dalam artian juga dibawa ke rumah sakit, dan ternyata setelah dapat info ini ke rumah sakit Persada, dan barusan dapat kabar sudah meninggal dunia. Sementara itu, belasan rumah mengalami kerusakan di bagian atap akibat hujan angin yang terjadi. Atap rumah warga berterbangan diterpa angin kencang. Warga pun bergotong royong untuk membetulkan atap rumah mereka. Dalam sebulan terakhir di kawasan Arjosari, sudah 2 rumah warga yang rusak akibat hujan angin. Warga secara mandiri membetulkan atap rumah mereka lantaran tak ada bantuan untuk perbaikan. Kejadiannya kurang lebih ya 1-2 jam yang lalu. Jadi waktu hujan lebat itu saya langsung ambil mantel, turun ke bawah. Setelah saya mengkondisikan rumah saya, nggak apa-apa. Ternyata di rumah warga, di rumah penduduk itu banyak yang diterjang angin kencang sama hujan lebat tadi. Tadi anginnya seperti apa? Apa muter atau muter, gimana? anginnya muter. Jadi muter, jadi makanya bisa ngangkat material yang ada di atap itu kan kekangkat. Ini pun nggak seberapa, tadi ada yang di paling parah itu di rumah Pak Joko tadi, Joko Lestari tadi. Hampir satu atap hilang sama sekali. Simon Alfredo melaporkan. Diduga tabung gas bocor, sebuah warung di Jalan Ciliwung, Kota Malang hangus terbakar. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang berhasil direkam saat kebakaran tersebut menimpa warung Steak and Shake di Jalan Ciliwung, Blimbing, Kota Malang. Api pertama kali diketahui muncul dari area dapur. Saat terjadi kebakaran, warung dalam kondisi tutup dan karyawan sedang melakukan pengajian rutin. Kapolsek Blimbing Kompol Januar Rizal mengatakan, saat kebakaran salah satu karyawan sempat memadamkan api, namun saat melepas regulator pada gas LPG terjadi letusan hingga api membesar. Dugaan sementara kebakaran berasal dari tabung gas LPG yang bocor. Sementara petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan memadamkan api. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang menghanguskan bagian dapur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, karena karyawan warung langsung menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Akibat kebakaran tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Posisinya tadi kita terima laporan dari radio, kemudian kami terima informasi juga rekan-rekan dari damkar sudah merespon itu ke lokasi, namun langsung kita tindak lanjuti dengan merapat ke TKP. Warung steak ini belum buka, Mas, memang belum buka, dalam proses mau buka begitu. Kebetulan memang di dalam tadi kami bertanya kepada saksi, memang ada kegiatan pengajian rutin. Jadi sebelum buka itu mereka melakukan kegiatan pengajian rutin. Nah, salah satu saksi tadi mengatakan bahwa menemukan api yang muncul di bawah tungku kompor itu, sehingga langsung dilakukan upaya tindakan pertama dengan melakukan pemadaman menggunakan apar. Setelah itu
regulator dilepas oleh saksi, namun naasnya ketika itu terjadi letupan api yang menyebabkan kebakaran. Alhamdulillah tadi tidak ada luka-luka. Tidak ada korban jiwa juga dalam bencana ini. Alhamdulillah. Kita juga berterima kasih pada masyarakat Malang yang sudah peduli dengan menelpon teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran sehingga penanganan pemadaman ini bisa dilakukan dengan secepat mungkin sehingga meminimalisir korban jiwa. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kota Malang pada Kamis petang kemarin juga mengakibatkan sebatang pohon tumbang dan menimpa mobil yang sedang parkir di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun mengakibatkan kemacetan hingga puluhan kilometer. Pohon jenis kapuk dengan ketinggian 30 meter yang tumbuh di pinggir jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tumbang saat diterjang hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis petang. Tumbangnya pohon ini dikarenakan akarnya yang lapuk sehingga tidak kuat menahan terjangan angin kencang. Tumbangnya pohon ini menimpa satu unit mobil yang terparkir di bawahnya. Pemilik yang berada di dalam mobilnya berhasil selamat saat pohon menimpa bagian belakang mobilnya. Muhammad, pemilik mobil mengaku sebelum pohon tumbang kawasan sekitar sedang terjadi hujan deras. Tiba-tiba terjadi angin kencang sehingga mengakibatkan pohon tersebut tumbang dan menimpa bagian belakang mobilnya. Saat kejadian dirinya berada di bagian depan mobilnya sehingga tidak tertimpa. Sementara petugas BPBD diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memotong pohon dan mengevakuasi mobil yang tertimpa. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun mengakibatkan kemacetan di seberang Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Antara jam 2, setengah 2 itu Pak. Itu tuh gimana Pak awalnya? Kok itunya tiba-tiba angin kencang? Angin kencang langsung Pak, nggak ada itu Pak. Hujan ya. Jadi ini posisi mobil memang di situ Pak ya? Di situ ya, posisi saya di dalam tadi. Oh semua di dalam semua ya? Enggak, kan nunggu mertua ini Pak, aku mengantarkan lokasi. Oh ngantarkan mertua itu jam berapa Pak? Ke rumah? Jam 2. Jam 2 siang ya? Setengah 2, jam 2-an lah. Terus tahunya ada mobilnya Bapak tertimpa pohon tuh dari mana Pak? Loh, saya di dalam, posisi saya di dalam mobil. Di dalam mobil saya. Berapa orang Pak di dalam mobil? Sendirian, pas saya sendirian kan nunggu Kalau di sini 4 orang sama anak, istri, sama mertua. Oh, padahal itu Bapak duduk di posisi mana? Di depan. Oh, di ruang kemudi? Iya, kemudi. Terus tiba-tiba pohon langsung rubuh gitu aja ya? Langsung roboh ya. Pak, itu ada angin, hujan deras atau seperti apa? Angin sama hujan deras Pak, langsung dadak itu Pak. Langsung anginnya kenceng. Berapa lama Pak? Kalau anginnya sebentar Pak. Tapi nggak ada tanda-tanda anginnya langsung rubuh gitu aja Pak? Langsung roboh, beres gitu Pak. Nanti memang awal mulanya nggak diparkir di sini Pak? Loh, nggak boleh Pak, sini memang penuh parkirnya di sini. Oh, akhirnya pindah di situ akhirnya. Oh. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Permintaan pasar yang tetap tinggi berdampak pada stabilnya harga jual brokoli. Namun sayang akibat terkendala faktor cuaca, hasil panen brokoli turun hingga 30%. Jumat 4 Februari 2022. Berbeda dengan sayuran lainnya yang mengalami penurunan drastis harga jualnya sejak beberapa bulan yang lalu. Harga komoditi sayuran jenis brokoli masih bisa bertahan di kisaran 10 ribuan per kilogramnya sejak 2 bulan yang lalu, walaupun sempat berada di kisaran 14 ribuan per kilogramnya. Namun sayang akibat terkendala faktor cuaca, hasil panen menjadi tidak maksimal, baik kualitas maupun kuantitas hasil panen. Kerusakan terjadi pada bagian daun sehingga brokoli tidak bisa besar maksimal. Tidak hanya itu, mahalnya obat-obatan dan pupuk non-subsidi dan ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas menjadi masalah dan kendala bagi para petani sayuran pada umumnya. Menurut salah seorang petani menjelaskan, pada musim penghujan, biaya untuk kebutuhan obat-obatan mengalami peningkatan, sehingga tidak jarang petani mengalami kerugian ketika harga sayuran turun drastis. Di lokasi kawasan lahan pertanian Sumber Berantas Bumi Aji Batu, terlihat petani sedang melakukan panen brokoli, dan di lahan pertanian tersebut terlihat juga tanaman brokoli terlihat menguning pada bagian daun, sehingga hasil panen menjadi tidak maksimal. Di petani sekarang harga 10.000. Itu termasuk harga bagus apa gimana? Termasuk bagus Pak. Bagus Pak ya? Iya. Sayuran lain sedang turun Pak ya? Iya. Pak ini kan cuaca Pak ya? Iya. Ini juga banyak yang seperti ini Pak?
Memang karena pengaruh hujan atau gimana, Pak? Pengaruh hujan cuaca. Heeh. Tapi penyemprotan kan sudah dilakukan, Pak ya? Penyemprotan ya rutin, memang cuacanya, Pak. Yang Berarti bisa berkurang berapa persen ini kalau sudah seperti ini? 40%-an. 40%. Iya. Tapi modal bisa kembali kalau sudah gini ya, kalau harga segini, Pak. Kalau harga segini sih petani ya masih dapat lah. Heeh. Pak, ini kok bisa tinggi ya, sedangkan sayuran lain sekarang sedang turun seperti kubis, sawi. Kenapa, Pak? Mungkin kirimannya mungkin. Pasarnya yang tarik brokoli. Oh gitu, Pak ya. Sudah berapa lama nih harga segini, Pak, bertahannya? Harga bertahan 2 bulan. 2 bulan brokoli? Ya, bagus ini, Pak. 10.000 ke atas sih 2 bulan. Oh, 2 bulan, Pak ya? Ya, biasanya cuma 1 bulan aja. 1 bulan, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Bermunculannya usaha kuliner di Kota Batu berdampak pada keberadaan kawasan kuliner payung. Setelah sempat mengalami peningkatan kunjungan pada libur akhir pekan dan libur Imlek, kini kunjungan kembali turun. Begini yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Payung Kota Batu, kawasan kuliner yang beberapa tahun yang lalu sempat menjadi tujuan utama kunjungan untuk menikmati suasana dan kuliner pada malam hari khususnya setiap libur akhir pekan. Namun sekarang karena sudah banyak bermunculan wisata kuliner serupa di Kota Batu, berdampak pada turunnya kunjungan wisata ke kawasan Payung. Saat ini kawasan Payung ada peningkatan kunjungan pada libur akhir pekan atau pada libur nasional, karena berada di titik jalan utama menuju ke beberapa kota di Jawa Timur dan biasanya disinggahi para pengendara untuk sekedar beristirahat dan makan. Menurut salah seorang pemilik wisata kuliner Payung menjelaskan, ramainya kembali berita Omikron juga berdampak pada turunnya kunjungan ke kawasan Payung. Padahal di kawasan tersebut protokol kesehatan tetap dijaga dan diberlakukan oleh pemilik tempat masing-masing. Sepanjang jalan terlihat kawasan lebih sepi dibandingkan pada hari libur dan hanya 1-2 kendaraan roda 4 yang datang dan sisanya roda 2. Para pemilik usaha kuliner ini berharap kondisi bisa semakin membaik sehingga keberlangsungan usaha kuliner bisa tetap berjalan. Kalau untuk yang berita masalah Omikron ini memang ada penurunan kalau untuk usaha kuliner. Tapi ya seperti sama ini masih ada tanggal merah, long weekend itu. Ya mulai nanjak lagi tapi nggak terlalu signifikan. Terus yang kemarin waktu Imlek gimana, Pak? Imlek ya lumayan itu. Lumayan ya ada kenaikan untuk pendapatan, tapi sekarang kayaknya Imleknya habis ya, mulai turun lagi. Oh berarti momen-momen tertentu aja berarti kalau saat ini, Pak ya? Betul. Kemarin sampai berapa persen ada peningkatan kalau peningkatan ya sampai 75%. Masih 70%. Sekarang sudah mulai lagi. Sudah mulai turun lagi. Ya gara-gara Pak ya? Ya ada Omikron yang makin naik itu. Naik. Tapi sebentar lagi kan momen-momen yang Valentine apa nggak ya? Valentine ya masih standar aja kalau Valentine. Baik, standar, Pak ya. Hanya kemarin Imlek aja yang lumayan sama long weekend, Pak. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menciptakan generasi yang unggul dan maju sekaligus meningkatkan indeks budaya literasi di Indonesia, dilaksanakan kegiatan peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Kota Batu dan pengukuhan Bunda Literasi Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Perpustakaan Nasional Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM, Jumat 4 Februari 2022. Kegiatan peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Kota Batu dan pengukuhan Bunda Literasi Kota Batu berlangsung Jumat 4 Februari 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Nasional Dr. Andes Muhammad Syarif Bando, Komandan Poltekkad Kodiklat TNI AD Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSc, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rupoko beserta Wakil Wali Kota dan Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu, Ketua DPRD Asmadi SP dan undangan lainnya. Kegiatan peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Kota Batu Jalan Kartini diawali dengan penyambutan Kepala Perpustakaan Nasional dengan didampingi Wali Kota Batu dan jajaran dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rupoko dan Kepala Perpustakaan Nasional Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM. Dalam sambutannya, Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, Dr. Andes Santi Restuningsasi MM menjelaskan, saat ini jumlah perpustakaan di Kota Batu sebanyak 146 unit yang terdiri dari perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat desa, kelurahan, sekolah, masyarakat, dan keluarga dengan jumlah koleksi bahan pustaka sebanyak 34.300 eksemplar dan 4.800 buku elektronik. Sebelum meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Kota Batu, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dr. Andes Muhammad Syarif Bando MM mengatakan pentingnya literasi untuk generasi muda.
Tugas kita saat ini adalah mencerdaskan kehidupan anak bangsa, mensejahterakan anak bangsa, melindungi NKRI, dan melaksanakan ketertiban dunia. Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko bersyukur gedung perpustakaan sudah bisa dimanfaatkan dan berharap semoga perpustakaan mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas sehingga lebih banyak masyarakat yang akan datang. Peresmian perpustakaan Kota Batu. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan, kami sangat berterima kasih. Dan luar biasanya juga acara ini diikuti oleh 10.000 followers. Nah ini karena luar biasa Bapak Kapusnas ini yang bukan hanya memberikan ilmu tetapi juga memotivasi dan mengobarkan semangat dan mengobarkan harapan bagi kita semua. Acara dilanjutkan dengan kegiatan talkshow film peningkatan indeks literasi masyarakat dengan narasumber diantaranya Kepala Perpustakaan Nasional Dr. Anas Muhammad Sarif Bando dan Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko. Gerakan untuk menumbuhkan kegemaran membaca, menyiapkan buku ilmu terapan, buku-buku lestari ini adalah menjadi sebuah keniscayaan untuk menolong kurang lebih 65 juta penduduk Indonesia yang tergabung dalam kelompok ini. Karena itu kita bersama-sama di sini membangun kekuatan, menjabarkan RPJM Bapak Presiden Joko Widodo tentang bagaimana membangun SDM unggul. Beliau menyampaikan bahwa SDM unggul itu adalah SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa diimplementasikan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran, menambah income per kapita, menambah devisa negara untuk kesejahteraan. Tim Liputan melaporkan.